Aku dihina ibu mertua karena badan gemuk, hingga dicampakkan suami karena dianggap tak cantik lagi. Aku buat mereka menyesal dan memohon rujuk. Lihatlah sekarang aku adalah pemilik salon kecantikan mewah. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Senja itu, jingga membias di ufuk barat, memantulkan bias keemasan di permukaan danau buatan di tengah kota. Indah, dengan senyum lebarnya yang selalu merekah dan tawarnya yang mengundang, sedang menikmati es krim vanila kesukaannya. Tubuhnya memang tidak langsing seperti model majalah, tapi kulit sawo matangnya yang sehat, rambut hitam lurus sebahu, dan sorot mata hangatnya memancarkan pesona yang jujur. Dia adalah tipe wanita yang nyaman dengan dirinya sendiri, tak peduli pada standar kecantikan yang diciptakan dunia. Baginya, kebahagiaan sejati terletak pada hal-hal sederhana. Semangkuk bakso hangat di kala hujan, obrolan panjang dengan sahabat, atau sekadar menikmati indahnya langit senja. Saat itulah, Danu datang. Ia bukan pangeran berkuda putih dari negeri dongeng, melainkan seorang pemuda dengan jaket kulit lusuh dan senyum tulus yang memikat. Danu adalah teman lama Indah sejak SMA, yang entah mengapa, baru beberapa bulan terakhir ini mereka menjadi sangat dekat. Seringkali, sepulang kerja, Danu akan menjemput Indah di butik kecil tempat Indah bekerja sebagai penata busana. Mereka akan menghabiskan sore dengan bercerita tentang mimpi, ketakutan, dan semua hal remeh-temeh yang membangun jembatan di antara dua hati. Es krim lagi, Indah? Goda Danu, duduk di bangku taman di samping Indah. Aroma parfum Danu yang maskulin tapi lembut selalu menjadi favorit Indah. Indah terkekeh. Tentu saja. Ini terapi terbaik setelah seharian berhadapan dengan kain dan benang. Ia menyodorkan sendok es krimnya, menawarkan Danu. Mau. Danu menggeleng, namun matanya tak lepas dari wajah Indah. Ada binar kekaguman yang terpancar jelas di sana. Kamu tahu, Indah, aku suka sekali melihatmu begini. Apa adanya. Santai. Kamu selalu bisa membuat hari-hariku yang berat jadi lebih ringan. Pipi Indah merona tipis. Pujian dari Danu selalu terasa berbeda, lebih tulus. Kamu juga, Danu. Kamu selalu bisa membuatku merasa jadi diriku sendiri. Cinta di antara mereka tumbuh dari benih-benih persahabatan yang kuat. Danu melihat Indah apa adanya. Ia tak pernah mengomentari bentuk tubuh Indah, justru memuji senyumnya, kecerdasannya dalam bercerita, dan empati yang begitu besar. Bagi Danu, Indah adalah pelabuhan yang tenang di tengah badai ambisinya yang besar. Danu adalah seorang marketing eksekutif di sebuah perusahaan properti yang sedang merintis karir. Ia bekerja keras, ambisius, dan seringkali stres. Namun, setiap kali bertemu Indah, semua beban itu seolah lenyap. Setiap akhir pekan, mereka akan menjelajahi tempat-tempat baru, mencoba kuliner unik, atau sekadar menghabiskan waktu di apartemen kecil Danu, menonton film ditemani semangkuk besar popcorn. Indah merasa Danu adalah jawaban atas doanya. Ia merasa dicintai, dihargai, dan diterima sepenuhnya. Hingga suatu malam, di bawah taburan bintang di taman kota yang sepi, Danu menggenggam tangan Indah erat. Indah, katanya, suaranya sedikit bergetar. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku tidak ingin menunda lagi. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Mata Indah berkaca-kaca. Tanpa ragu, ia mengangguk. Senyum bahagia merekah di bibirnya. Ya, Danu, aku mau. Mereka berpelukan erat, diiringi suara jangkrik yang berderik dan lampu kota yang berkelip. Saat itu, Indah yakin, inilah awal dari dongengnya. Sebuah kisah cinta yang akan abadi, dibangun di atas fondasi pengertian, penerimaan,
dan cinta yang tulus. Ia tak tahu bahwa di balik gerbang pernikahan yang sebentar lagi akan mereka masuki, badai tersembunyi telah menanti. Pernikahan Indah dan Danu digelar dengan sederhana namun penuh kehangatan. Senyum tak pernah lepas dari bibir Indah saat ia melangkah di lorong gereja, diapit kedua orang tuanya, menuju altar tempat Danu menanti. Gaun pengantin putih tulang yang sederhana namun elegan, pilihan Indah sendiri, membalut tubuhnya dengan anggun. Danu, dalam balutan jas hitam yang pas, tampak gagah dan berbinar. Sumpah pernikahan diucapkan, cincin disematkan, dan ciuman pertama sebagai suami istri terasa manis, mengukuhkan janji cinta yang tak terbatas. Saat itu, Indah merasa kebahagiaannya telah mencapai puncaknya. Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Mereka pun pindah ke rumah kecil yang nyaman. Hadiah pernikahan dari orang tua Danu. Sebuah hunian minimalis dengan taman kecil di halaman belakang, persis seperti yang selalu Indah impikan. Hari-hari awal pernikahan terasa bagai dongeng. Indah masih bekerja di butik tempatnya menjadi penata busana. Sementara Danu semakin sibuk dengan karirnya yang mulai menanjak di perusahaan properti. Mereka menikmati rutinitas baru, sarapan bersama, obrolan ringan di sore hari setelah Danu pulang kerja, atau sekadar menghabiskan malam dengan menonton film sambil berpelukan di sofa. Danu yang dulu sangat protektif dan penuh perhatian, tetap menunjukkan sisi tersebut. Ia seringkali membawakan bunga atau makanan kesukaan Indah sepulang kerja. Namun, di balik keindahan awal itu, perlahan namun pasti, bayangan Bu Ratna mulai menyelinap masuk. Ibu mertua Indah ini adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi citra dan status. Ia selalu tampil sempurna. Rambutnya tertata rapi tanpa celah, riasan wajah yang halus, dan perhiasan emas putih yang selalu melekat di jari dan lehernya. Bu Ratna adalah wanita yang terbiasa hidup di lingkungan sosialita kelas atas, dan ia memiliki ekspektasi tinggi terhadap segala sesuatu di sekitarnya, termasuk menantu perempuannya. Sejak pertemuan pertama, Bu Ratna memang sudah menunjukkan sedikit keraguan pada Indah. Saat itu, Indah menganggapnya wajar. Mungkin Bu Ratna hanya ingin memastikan putranya mendapatkan yang terbaik. Tetapi, setelah pernikahan, keraguan itu berubah menjadi kritik-kritik halus yang terselubung. Panggilan telepon dari Bu Ratna menjadi rutinitas harian. Bukan sekadar menanyakan kabar, melainkan lebih sering berupa saran yang terasa seperti instruksi. Indah, kamu sudah masak apa hari ini untuk Danu? Jangan cuma masak yang cepat saji. Danu itu perlu gizi, dia kan kerja keras. Teman-teman Danu sering cerita, istri mereka itu jago masak makanan 4 sehat 5 sempurna. Atau, Indah, kamu kok tidak pernah ikut arisan ibu-ibu di komplek? Seharusnya kamu bersosialisasi, biar tidak ketinggalan informasi. Tapi ya, pastikan kamu dandan yang rapi ya, jangan sampai malu-maluin Danu. Paling sering, kritik itu mengarah pada penampilan fisik Indah. Indah, kenapa kamu tidak coba pakai baju yang sedikit lebih membentuk tubuhmu? Jangan selalu baju longgar begitu. Danu kan suka yang elegan. Kata-kata itu, awalnya, Indah tanggapi dengan senyum dan anggukan. Ia pikir, wajar saja seorang ibu mertua ingin menantunya tampil prima. Tapi intensitas, saran, itu semakin meningkat. Indah, kamu sudah berapa kali timbang berat badan? Sepertinya sudah naik sedikit ya? Danu sering cerita, teman-temannya punya istri yang langsing-langsing, badannya bagus. Kamu kan dulu juga tidak terlalu gemuk begini, ucap Bu Ratna suatu kali, dengan nada yang terdengar prihatin namun menusuk. Komentar-komentar itu, entah disadari atau tidak oleh Bu Ratna, perlahan mengikis kepercayaan diri Indah. Ia mulai merasa tidak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Setiap kali bercermin, ia akan mencari-cari kekurangan, membandingkan dirinya dengan standar ideal yang seolah terus disodorkan padanya. Ia mulai membandingkan dirinya dengan istri-istri kolega Danu yang sering ia lihat di foto-foto acara kantor. Mereka memang kebanyakan bertubuh proporsional, selalu tampil modis dan elegan.
Efek dari tekanan itu tak hanya datang dari Bu Ratna. Danu pun mulai berubah. Pujiannya berkurang, berganti dengan saran-saran, memperbaiki diri. Indah, kamu kok makannya banyak sekali sih sekarang? Nanti susah dietnya loh. Atau, sayang, kenapa kamu tidak coba jogging lagi seperti dulu? Kan bagus untuk kesehatan, sekaligus biar badanmu lebih fit. Ia mulai menyadari bahwa komentar Danu, yang dulu ia anggap sebagai bentuk perhatian, kini terasa seperti tuntutan. Cinta Danu yang dulu terasa tak bersyarat, kini mulai terasa diiringi syarat-syarat tak tertulis. Harus langsing, harus modis, harus bisa menunjang penampilan suaminya yang karirnya semakin menanjak. Berat badan Indah memang sedikit naik sejak menikah. Kenyamanan hidup berumah tangga, jadwal yang padat, dan kebiasaan Danu yang suka jajan makanan enak sepulang kerja, membuat Indah seringkali makan lebih banyak. Tapi ia tidak menyangka bahwa peningkatan berat badan beberapa kilogram itu akan menjadi pemicu awal dari badai yang lebih besar dalam rumah tangganya. Kebahagiaan awal pernikahan mereka mulai terasa seperti ilusi tipis yang sewaktu-waktu bisa pecah. Sebuah fondasi yang rapuh, dibangun di atas persepsi dan ekspektasi yang keliru. Waktu terus bergulir, dan seiring dengan itu, tekanan dari Bu Ratna tidak lagi berupa saran yang terselubung. Nada suaranya memang tetap lembut, senyumnya tetap terukir tipis, namun kata-kata yang keluar dari bibirnya kini terasa bagai tusukan jarum yang tak terlihat, merobek lapisan kepercayaan diri Indah sedikit demi sedikit. Setiap kunjungan Bu Ratna ke rumah mereka, atau setiap kali Indah dan Danu berkunjung ke rumah mertua, suasana selalu berubah menjadi medan perang mental bagi Indah. Bu Ratna memiliki keahlian khusus dalam membuat Indah merasa inferior, tanpa perlu menaikkan nada suara atau menggunakan kata-kata kasar secara eksplisit. Itu adalah bentuk intimidasi paling berbahaya, karena ia menyerang tanpa jejak fisik, hanya meninggalkan luka di batin. Indah, kamu tidak ikut Danu ke acara seminar di hotel kemarin? Tanya Bu Ratna suatu sore, saat ia berkunjung ke rumah Indah. Tangannya sibuk membetulkan letak bantal sofa yang sudah rapi, seolah mencari-cari kesibukan. Sayang sekali. Padahal istri-istri kolega Danu semuanya datang. Loh, mereka cantik-cantik dan rapi, cocok mendampingi suaminya yang sukses. Ada yang baru saja melahirkan, tapi badannya sudah langsung kembali seperti gadis. Mereka semua sangat mendukung karir suami mereka dengan penampilan yang menawan. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan penekanan dan jeda yang disengaja, dan mata Bu Ratna melirik tubuh Indah yang, seperti biasanya di rumah, hanya mengenakan daster rumahan yang nyaman. Indah hanya bisa menelan ludah, dadanya sesak. Ia tahu, komentar itu adalah cara Bu Ratna menyampaikan bahwa Indah tidak cukup dan tidak pantas untuk mendampingi Danu yang karirnya tengah menanjak. Ia merasa seperti anak sekolah yang dimarahi guru, padahal ia sudah melakukan yang terbaik. Pernah suatu ketika, saat makan malam keluarga besar di rumah Bu Ratna, atmosfernya terasa semakin menyesakan. Lihat deh, Nak Tania, Bu Ratna memulai. Suaranya terdengar lembut namun penuh dengan perbandingan. Dia itu kan baru melahirkan 2 bulan lalu, tapi badannya sudah kembali langsing. Perutnya rata. Rajin olahraga dan diet ketat katanya. Padahal kan sibuk mengurus bayi. Indah, kamu juga harus lebih semangat menjaga penampilan. Danu itu sudah menjabat direktur sekarang. Loh, jangan sampai kamu jadi beban penampilannya di depan relasi-relasi penting. Mereka kan suka menggosip. Kata-kata itu diucapkan di depan seluruh anggota keluarga, membuat Indah merasa seperti disorot lampu panggung, telanjang, dan dievaluasi oleh mata-mata yang mengadili. Sumpit di tangannya terasa berat, dan ia bisa merasakan pipinya memanas. Danu, suaminya, hanya terdiam, sibuk mengunyah makanannya, sesekali melirik Indah tanpa ekspresi. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata-kata penguat. Keheningan Danu adalah persetujuan paling menyakitkan bagi Indah. Ia merasa ingin menangis, namun ia menahan diri mati-matian, takut tangisnya akan dianggap sebagai kelemahan lain. Intimidasi itu tidak hanya sebatas verbal. Terkadang,
Bu Ratna akan mengirimkan tautan artikel tentang diet ketat yang ekstrim atau promo klinik pelangsingan yang mahal. Di lain waktu, ia akan memberikan hadiah berupa baju-baju berukuran kecil yang jelas-jelas tidak akan muat di tubuh Indah, atau peralatan olahraga mahal yang Indah tahu tidak akan pernah ia gunakan karena jadwalnya yang padat di butik. Setiap hadiah itu datang dengan senyum manis Bu Ratna dan pesan tersirat yang jelas. Kamu harus berubah, dan ini adalah jalan yang harus kamu tempuh. Indah merasa seolah-olah Bu Ratna sedang mengirimkan sinyal bahaya, bahwa keberadaannya sebagai menantu sedang dipertanyakan. Indah mencoba berbagai cara untuk menyenangkan ibu mertuanya. Ia mulai membeli baju-baju yang lebih modis meskipun tidak sesuai dengan gaya nyamannya, mencoba riasan yang lebih tebal agar terlihat berbeda, dan bahkan mencoba beberapa diet yang sangat ekstrim, seperti hanya makan buah di pagi hari atau mengurangi porsi makan hingga perutnya sering keroncongan. Namun, setiap usaha yang ia lakukan selalu terasa kurang di mata Bu Ratna. Oh, Indah, kamu pakai baju itu? Modelnya sudah ketinggalan zaman. Nah, Danu kan sekarang sering bergaul dengan orang-orang berkelas, seharusnya kamu lebih tahu selera. Atau, riasanmu terlalu menor. Coba yang lebih natural tapi tetap terlihat profesional, seperti artis-artis di televisi itu loh. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, standar Bu Ratna selalu berada di luar jangkauannya, seolah memang sengaja dibuat tak terjangkau. Namun, yang paling menyakitkan adalah perubahan sikap Danu yang semakin kentara dan menjadi-jadi. Danu yang dulu selalu membela Indah, kini seringkali ikut mengamini perkataan ibunya, atau bahkan menambahkan, "Mama benar, Indah. Kamu memang harus lebih memperhatikan penampilan. Aku kan juga jadi ikut bangga kalau kamu terlihat cantik dan menawan di depan teman-temanku." Suatu malam, Danu bahkan menyarankan, "Bagaimana kalau kita coba olahraga bersama? Atau mungkin kamu perlu personal trainer? Aku akan bayar. Aku cuma ingin yang terbaik untukmu." Nada suaranya bukan lagi ajakan, melainkan desakan yang dingin, hampir seperti perintah. Indah merasa tercekik. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Ia merindukan Danu yang dulu mencintainya apa adanya, tanpa syarat, tanpa tuntutan, tanpa melihat kekurangan fisik sebagai penghalang. Hubungan intim mereka pun mulai terpengaruh secara signifikan. Danu menjadi lebih jarang menyentuh Indah. Pujian-pujian manis tentang kecantikan Indah yang dulu sering ia ucapkan kini menghilang sepenuhnya. Indah bisa merasakan tatapan Danu yang terkadang menyiratkan kekecewaan, atau bahkan rasa jijik, setiap kali ia melihat Indah dengan baju rumahan yang nyaman atau saat Indah makan dengan porsi normal. Kehangatan rumah tangga yang dulu menjadi pelipur lara, kini terasa dingin, hampa, dan penuh tuntutan yang tak berujung. Indah merasa seolah-olah ia hidup dalam sangkar emas, tercekik oleh ekspektasi yang tak realistis. Indah mulai kehilangan dirinya. Ia yang dulu ceria, penuh tawa, dan percaya diri, kini menjadi lebih pendiam, sering melamun menatap kosong, dan selalu merasa cemas setiap kali bel pintu berbunyi atau telepon berdering. Takut itu adalah Bu Ratna atau Danu dengan komentar barunya. Cermin menjadi musuh bebuyutan, dan setiap makanan terasa seperti ancaman yang harus dihindari. Lingkaran setan penghinaan ini perlahan-lahan memakan jiwanya, meninggalkan luka yang semakin dalam dan sulit disembuhkan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah cinta Danu memang bersyarat sejak awal? Ataukah Danu memang tidak pernah benar-benar mencintainya seperti yang ia kira, melainkan hanya mencintai gambaran ideal yang ia ciptakan sendiri? Pertanyaan itu terus menghantuinya, menggerogoti sisa-sisa kepercayaannya pada pernikahan ini. Meskipun Indah telah mencoba berbagai cara untuk menyenangkan Bu Ratna dan memenuhi ekspektasi tak tertulis Danu, kenyataannya adalah berat badannya justru terus bertambah secara signifikan. Ini bukan karena ia malas, tidak disiplin, atau tidak peduli pada dirinya sendiri. Justru sebaliknya, tekanan yang terus-menerus, kritik yang tak berujung yang datang dari Bu Ratna, dan perasaan tidak berharga yang menghantuinya setiap saat, secara paradoks, memicu kebiasaan makan yang sangat tidak sehat. Makanan menjadi satu-satunya pelampiasan,
Satu-satunya hal yang bisa memberinya sedikit kenyamanan dan ketenangan di tengah badai emosi yang mengamuk di dalam dirinya. Sembunyi-sembunyi, Indah seringkali makan camilan manis, makanan cepat saji, atau porsi nasi yang lebih banyak saat Danu tidak ada di rumah. Seusai makan, rasa bersalah yang menggerogoti akan menyerangnya dengan hebat. Namun godaan untuk meredakan stres, kecemasan, dan kesepian dengan makanan terlalu kuat untuk dilawan. Ia merasa seperti pecandu yang tak bisa lepas dari jeratan. Lingkaran setan ini terus berputar tanpa henti. Stres karena dihina, makan untuk pelampiasan, berat badan naik, dihina lagi dengan komentar yang semakin menusuk, dan begitu seterusnya. Ia tahu ini adalah kebiasaan yang tidak sehat dan merusak. Namun ia merasa terjebak dalam pusaran yang gelap, tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana cara keluar dari sana. Dulu, Danu tidak pernah peduli sedikit pun dengan berat badan Indah. Ia mencintai Indah yang apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ia sering mengatakan bahwa senyum Indah jauh lebih menawan daripada tubuh langsing manapun. Namun, seiring dengan kenaikan pangkatnya di perusahaan dan lingkaran sosialnya yang semakin meluas, yang kini didominasi oleh kolega-kolega berpenampilan sempurna dan istri-istri yang modis, sikap Danu mulai berubah drastis. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan seperti gerusan air yang perlahan-lahan, tanpa terasa, mengikis batu karang, membentuk jurang yang dalam dan tak terlihat di antara mereka. Awalnya, komentar Danu hanya sebatas, "Sayang, sudah makan lagi? Nanti gemuk loh, padahal aku suka kamu yang dulu." Atau, "Kok bajumu sudah mulai sesak, ya? Kamu perlu beli baju baru yang lebih longgar." Kata-kata itu diucapkan dengan nada gurauan yang terdengar hambar, tanpa kehangatan dan canda tawa seperti dulu. Indah hanya bisa tersenyum masam atau segera mengalihkan pembicaraan, mencoba berpura-pura tidak mendengar. Namun, seiring waktu berjalan, gurauan itu berubah menjadi kritik yang lebih langsung, blak-blakan, dan menyakitkan hati. Suatu sore, saat Indah sedang sibah di dapur menyiapkan makan malam favorit Danu, suaminya pulang dengan wajah yang sangat lelah dan raut jengkel yang jelas terlihat. Ia melihat Indah yang mengenakan daster rumahan yang nyaman setelah seharian bekerja di butik, dengan rambut yang sedikit acak-acakan karena kelelahan. "Indah," panggil Danu. Suaranya terdengar dingin dan penuh kekecewaan. "Kamu kenapa sekarang jadi begini? Dulu kamu tidak begini. Dulu kamu lebih peduli penampilan, lebih energik, selalu ceria. Sekarang kamu seperti wanita yang menyerah pada diri sendiri." Indah terkejut. Tangan yang memegang spatula bergetar. "Begitu bagaimana? Danu, aku kan baru pulang kerja. Lelah. Dan aku juga sedang menyiapkan makan malam untukmu, masakan kesukaanmu." Ada nada membela diri dalam suaranya, bercampur dengan rasa sakit yang mulai menguasai. Danu mendesah panjang, menatap Indah dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran jijik, kecewa, dan putus asa. "Bukan itu maksudku. Lihat dirimu di cermin. Berat badanmu naik drastis. Indah, kamu sudah tidak secantik dulu, tidak semenarik dulu. Teman-temanku di kantor, dan juga relasi bisnisku, sering bertanya, 'Itu istri Danu? Kok beda sekali ya dari foto di pernikahan? Kok penampilannya kurang maksimal?' Aku jadi malu, Indah. Malu sekali saat harus memperkenalkanmu sebagai istriku." Kata-kata malu itu menghantam Indah seperti palu godam yang memukul langsung ke ulu hati. Dadanya terasa sesak luar biasa. Nafasnya tercekat, air mata otomatis menggenang di pelupuk matanya, mendesak untuk tumpah. Inikah Danu yang dulu memujinya cantik apa adanya, tanpa memedulikan standar orang lain? Inikah Danu yang pernah mengatakan ia mencintai senyum tulus dan tawa renyah Indah, bukan ukuran lingkar pinggangnya? Janji-janji cinta di bawah bintang itu kini terasa begitu jauh, bagai ilusi belaka. Perubahan sikap Danu tak hanya pada perkataan. Ia mulai jarang menyentuh Indah. Pelukan hangat saat tidur, sentuhan lembut di punggung, atau kecupan di kening yang dulu selalu ada, semuanya menghilang begitu saja,
digantikan oleh dinding tak kasat mata yang semakin tinggi. Malam-malam terasa dingin dan hampa, dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Danu seringkali pulang sangat larut, atau sibuk dengan ponselnya hingga larut malam, seolah Indah tidak ada di sampingnya. Jika Indah mencoba mendekat, Danu akan segera beralasan lelah, ada pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan, atau sakit kepala. Indah merasa terasing di rumahnya sendiri, di samping suaminya sendiri. Ia tahu perubahan ini bukan hanya karena kenaikan berat badannya. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang telah Danu sembunyikan atau biarkan tumbuh subur di dalam hatinya. Ia merasa bahwa cinta Danu, yang dulu ia yakini tak bersyarat dan tak tergoyahkan, kini benar-benar telah memudar, digantikan oleh rasa malu, kekecewaan, dan bahkan mungkin penyesalan atas penampilannya. Hatinya perih tak terkira, sakit bagai diiris sembilu, tapi ia terlalu takut untuk menghadapi kebenaran pahit itu secara langsung. Ia terjebak dalam ketidakpastian dan kesendirian yang mendalam. Setelah insiden memalukan di restoran mewah itu, hidup Indah berubah menjadi neraka yang lebih gelap. Penghinaan dari Danu di depan kolega-koleganya bukan lagi sekadar memar, melainkan luka yang terus menganga, dan setiap harinya, luka itu semakin dalam, berdenyut nyeri. Tekanan mental yang ia rasakan meningkat drastis, mencekiknya pelan-pelan, bagai tali yang melilit lehernya. Ia tak hanya dihantui oleh ucapan Bu Ratna yang menusuk, tetapi juga oleh sikap Danu yang semakin dingin, menjauh, dan tak tersentuh, serta bayangan komentar, malu, yang terus berputar tanpa henti di kepalanya, seperti rekaman rusak yang tak bisa dimatikan. Indah mulai kehilangan minat pada segala hal yang dulu ia cintai dan membuatnya bahagia. Butik tempat ia bekerja yang dulu adalah sumber inspirasi, kreativitas, dan kegembiraannya, kini terasa seperti penjara, tempat ia harus bersembunyi dari dunia luar. Ia seringkali melamun, sulit fokus pada pekerjaan memadupadankan busana atau berinteraksi dengan pelanggan, dan keahliannya dalam menata gaya terasa tumpul, seolah jiwanya telah direnggut. Rekan-rekan kerjanya mulai menyadari perubahannya yang drastis. Mereka melihat Indah yang dulu ceria, penuh semangat, dan sering bercanda, kini berubah menjadi sosok pendiam, seringkali menatap kosong ke kejauhan, dan cenderung menghindari interaksi, bahkan dengan sahabat terdekatnya. Senyumnya, yang dulu selalu tulus, kini jarang terlihat, tergantikan oleh ekspresi hampa. Di rumah, suasananya jauh lebih buruk, lebih dingin daripada lemari es. Keheningan menjadi teman setia Indah. Keheningan yang menyesakan, dipenuhi oleh kekosongan di antara dirinya dan Danu. Danu semakin sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk atau pertemuan dengan klien yang tak berkesudahan. Jika ia pulang, ia akan langsung mengunci diri di ruang kerja atau sibuk dengan ponselnya hingga larut. Seolah Indah tidak ada di rumah itu, tidak ada di sampingnya. Percakapan mereka pun hanya sebatas kebutuhan dasar, hampir seperti orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Sudah makan? Atau, ada apa hari ini? Bahkan, pertanyaan-pertanyaan itu pun seringkali diucapkan dengan nada datar, tanpa emosi, tanpa kehangatan yang dulu ada. Danu tak segan lagi melontarkan komentar menyakitkan secara langsung, bahkan ketika mereka hanya berdua, tanpa ada orang lain yang mendengar. Indah, kamu tidak lihat berat badanmu sudah berapa sekarang? Baju-baju yang kamu beli dulu pasti sudah tidak muat lagi, kan? Jujur saja, aku tidak bisa membayangkan bagaimana pandangan klien-klien pentingku kalau aku harus mengajakmu ke acara kantor mereka. Aku jadi serba salah. Atau, dengan nada frustrasi yang jelas, aku tidak mengerti kenapa kamu jadi begini. Padahal dulu kamu cantik sekali. Indah, apa kamu sengaja ingin membuatku malu di depan semua orang? Kata-kata itu bagai racun yang perlahan membunuh jiwanya, menggerogoti sisa-sisa semangat hidupnya. Indah merasa terkunci dalam sangkar kesedihan dan keputusasaan yang diciptakan oleh suaminya sendiri. Ia seringkali menangis diam-diam di kamar mandi, membiarkan air keran menutupi isakannya, atau di bawah selimut saat Danu sudah terlelap, air mata membasahi bantalnya. Rasa tidak berharga,
rasa bersalah karena merasa menjadi beban, dan rasa tidak dicintai menggerogotinya tanpa ampun. Ia mulai sering mengalami insomnia kronis, pikirannya terus berputar tak henti, memikirkan apa yang salah dengannya, mengapa Danu bisa berubah secepat dan sekejam itu. Ia juga mulai menunjukkan gejala gangguan makan yang serius. Ia seringkali makan berlebihan di malam hari, mengisi kekosongan emosionalnya dengan makanan, lalu menyesalinya di pagi hari dan mencoba untuk tidak makan apapun seharian penuh sebagai hukuman, hanya untuk kembali mengulang siklus itu lagi dan lagi, tanpa henti. Lingkaran sosialnya pun ikut terpengaruh drastis. Indah jadi malas bertemu teman-teman, enggan menerima ajakan, takut mereka akan melihat perubahannya atau mengomentari berat badannya yang semakin besar. Ia merasa malu dan terisolasi dari dunia luar. Telepon dari sahabat-sahabatnya seringkali ia abaikan, pesannya tidak ia balas. Ia tidak ingin berbagi kesedihan ini, takut menjadi beban atau malah dihakimi karena kondisi fisiknya. Ia merasa terlalu rapuh untuk menghadapi dunia luar. Paling menyakitkan dari semua itu adalah kenyataan bahwa Danu tidak menunjukkan empati sedikitpun terhadap penderitaan batin yang Indah alami. Ia seolah tak melihat genangan air mata di mata Indah, tak mendengar isakan tertahan, dan tak merasakan getaran kesedihan yang menyelimuti Indah. Baginya, masalah Indah adalah murni penampilannya, dan ia seolah menganggap Indah hanya perlu berusaha lebih keras dan disiplin untuk berubah, tanpa memahami akar masalah emosional di baliknya. Indah seringkali merasa ingin berteriak, menjelaskan betapa ia terluka, betapa ia merasa sendirian, betapa ia membutuhkan Danu yang dulu. Namun, setiap kali ia mencoba memulai pembicaraan serius, Danu akan segera mengabaikan, mengganti topik dengan acuh tak acuh, atau bahkan marah dan meninggikan suara. "Kenapa kamu selalu drama sih, Indah? Aku cuma ingin kamu jadi yang terbaik, untukku dan untuk dirimu sendiri. Jangan cengeng terus." Di titik ini, Indah merasa bahwa ia telah mencapai batas paling bawah dari ketahanannya. Ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Wanita ceria, percaya diri, dan penuh cinta yang dulu ada seolah telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh bayangan yang rapuh, ketakutan, dan terbebani oleh ekspektasi yang tak mungkin ia penuhi. Ia merasa terjebak di antara dua batu besar. Tuntutan tanpa henti yang datang dari suami dan ibu mertua, serta tubuhnya sendiri yang seolah berkhianat, tak bisa ia kendalikan. Ia tak tahu sampai kapan ia bisa bertahan dalam kondisi ini. Seiring dengan meningkatnya tekanan mental yang mencekik dan komentar-komentar menyakitkan yang tak henti dari Danu, jurang emosional antara Indah dan suaminya tumbuh semakin lebar. Dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka kini terasa setebal baja, dingin, tak bisa ditembus, dan kian kokoh. Mereka masih tinggal di bawah atap yang sama, makan di meja makan yang sama, bahkan tidur di ranjang yang sama. Namun esensi pernikahan mereka telah lama menguap, bagai embun di pagi hari, digantikan oleh kesepian yang menusuk hingga ke tulang. Danu semakin jarang ada di rumah. Jika tidak di kantor, ia akan menghabiskan waktunya dengan teman-temannya di klub malam, atau mengaku ada pertemuan bisnis penting yang tak bisa diganggu hingga larut malam. Indah tahu, jauh di dalam hatinya, itu semua hanyalah alasan belaka. Ia bisa merasakan bahwa Danu menghindari dirinya, menghindari rumah yang kini terasa hambar dan penuh ketegangan. Yang lebih parah, ia tahu Danu juga menghindari tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Percakapan mereka pun menjadi sangat minim, hanya sebatas hal-hal teknis dan basa-basi yang dingin. Kunci mobil di mana? Sudah transfer tagihan listrik dan internet? Atau, Mama akan datang hari Minggu, siapkan makanan kesukaan Mama. Tidak ada lagi obrolan hangat tentang bagaimana hari mereka berlalu, impian masa depan, atau kekhawatiran yang dulu selalu mereka bagi. Kontak fisik, yang dulu adalah bahasa cinta utama mereka. Sentuhan lembut, pelukan hangat, kecupan penuh kasih sayang, kini hampir tidak ada sama sekali. Danu tidak lagi menggenggam tangannya saat berjalan, tidak ada kecupan selamat pagi di dahi, apalagi pelukan saat pulang kerja yang dulu selalu dinanti Indah. Ranjang mereka terasa dingin, hampa, dan luas.
Indah seringkali merasakan Danu memunggungi dirinya saat tidur. Tubuhnya kaku dan tegang, seolah keberadaannya di samping Danu adalah beban yang tak tertahankan. Setiap kali Indah memberanikan diri mencoba mendekat atau memulai percakapan yang lebih dalam, yang menyangkut perasaan mereka, Danu akan segera menarik diri atau mengakhiri pembicaraan. "Aku lelah sekali, Indah, banyak pikiran di kantor." Atau, "Aku sedang banyak pekerjaan, jangan diganggu dengan hal-hal sepele." Kata-kata itu diucapkan dengan nada datar, disertai ekspresi wajah yang jelas menunjukkan kebosanan, kejengkelan, atau bahkan ketidaksukaan. Bahkan, tatapan Danu seringkali menyeratkan rasa muak atau jijik setiap kali ia melihat Indah makan dengan porsi normal, atau mengenakan pakaian santai dan nyaman di rumah. Indah bisa merasakan, ia telah menjadi sumber ketidaknyamanan, rasa malu, dan penyesalan bagi suaminya. Keadaan ini membuat Indah semakin menarik diri ke dalam cangkangnya sendiri. Ia merasa seperti hidup dalam gelembung kedap suara, terisolasi dari dunia luar dan bahkan dari suaminya sendiri yang hanya berjarak beberapa langkah darinya. Ia berhenti mengirim pesan pada Danu sepanjang hari. Ia berhenti bertanya tentang pekerjaan Danu, dan ia berhenti mencoba memulai percakapan atau merencanakan sesuatu bersama. Rasanya terlalu melelahkan dan menyakitkan untuk terus-menerus ditolak dan diabaikan. Hatinya sudah terlalu letih untuk mencoba lagi. Pernah suatu sore, dengan sisa-sisa harapan yang masih ia miliki, Indah mencoba memasak makan malam istimewa, hidangan kesukaan Danu yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatinya. Ia menghabiskan berjam-jam di dapur, menuangkan semua cinta dan harapannya ke dalam setiap bumbu. Ia menunggu Danu pulang hingga larut malam, dengan meja makan yang sudah tertata rapi dan makanan yang mengepulkan aroma sedap. Saat Danu akhirnya tiba, sekitar pukul 11 malam, ia hanya melirik hidangan di meja dengan pandangan sekilas, tanpa senyum, tanpa apresiasi. "Oh, ini? Maaf, aku sudah makan di luar dengan klien penting. Mereka menraktir makanan mewah." Danu bergegas masuk ke kamar tanpa menatap Indah lagi. Hati Indah hancur berkeping-keping, bagai kaca yang jatuh ke lantai. Makanan yang ia masak dengan penuh harapan itu terasa dingin, hambar, seperti perasaannya yang kini mati rasa dan tak mampu merasakan apa-apa lagi. Rasa kesepian yang mendalam, pahit, dan menusuk mulai merasuki Indah, menggerogoti setiap sel dalam tubuhnya. Ia merasa seperti seorang janda yang masih memiliki suami. Rumah tangga yang dulu ia impikan sebagai pelabuhan cinta dan kedamaian, kini menjadi sarang kesunyian, kekecewaan, dan kehampaan. Ia tahu, ada sesuatu yang sudah sangat rusak di antara mereka. Kepercayaan, keintiman, rasa hormat, dan cinta yang dulu pernah ada. Semuanya telah terkikis habis oleh komentar-komentar menyakitkan, penolakan, dan jarak yang tak berkesudahan. Indah mulai merasa bahwa ia telah kehilangan Danu, bahkan sebelum mereka benar-benar berpisah secara fisik. Ia hidup dalam limbo, sebuah penantian yang menyiksa, tanpa tahu kapan akhirnya ia akan benar-benar terbebas dari penderitaan ini. Di tengah kesepian yang mencekam dan rasa keterasingan yang mematikan, ada satu orang yang tak pernah menyerah pada Indah. Seorang yang gigih menerobos dinding sunyi yang Indah bangun di sekelilingnya. Maya, sahabat karibnya sejak bangku kuliah. Maya adalah sosok yang ceria, lugas, dan memiliki intuisi yang tajam. Ia selalu melihat Indah apa adanya, tanpa filter, dan tak pernah menghakiminya. Meskipun Indah sering mengabaikan telepon, pesan, bahkan ajakan Maya untuk bertemu, sang sahabat tak pernah berhenti berusaha. Maya tahu betul ada yang tidak beres dengan Indah, karena senyum tulus dan tawa renyah yang menjadi ciri khas Indah kini telah lenyap. Suatu sore, setelah berulang kali pesannya tak digubris, Maya memutuskan untuk langsung mendatangi butik tempat Indah bekerja. Pintu butik yang biasanya ramai kini terasa sepi. Maya mendapati Indah sedang melamun di balik tumpukan kain sifon yang lembut. Pandangannya kosong menembus jendela, seolah jiwanya sedang tidak berada di sana. Hati Maya mencelos melihat kondisi sahabatnya. "Indah, kamu kenapa sih? Aku telepon tidak diangkat, pesanku tidak dibalas. Kamu sakit?
Tanya Maya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Ia mendekat, tangannya terulur menyentuh bahu Indah. Indah tersentak, seperti terbangun dari mimpi buruk. Ia hanya menggeleng lemah. Suaranya tercekat di tenggorokan. Aku baik-baik saja, Mei. Hanya sedang banyak pikiran, pekerjaan menumpuk. Ia berusaha tersenyum, namun yang terukir hanyalah lengkungan bibir yang getir. Maya tidak percaya. Ia tahu Indah lebih dari siapapun. Ia meraih tangan Indah yang terasa dingin dan kurus, menggenggamnya erat. Baik-baik saja apanya? Indah, lihat dirimu. Kamu tidak seperti Indah yang dulu ku kenal. Wajahmu pucat pasi. Matamu sembab seperti orang kurang tidur berhari-hari, dan kamu terlihat sangat kurus. Ada apa sebenarnya? Aku tahu ada sesuatu. Cerita padaku, Indah. Aku sahabatmu. Melihat ketulusan yang terpancar jelas di mata Maya, pertahanan yang selama ini Indah bangun runtuh seperti reruntuhan. Bendungan air mata yang selama ini ia tahan mati-matian akhirnya tumpah, deras mengalir membasahi pipinya. Bahunya bergetar hebat. Ia mulai menceritakan semua beban yang selama ini ia pikul sendiri. Omelan pedas dari ibu mertua yang tak henti, komentar-komentar menyakitkan dari Danu yang membuatnya merasa malu dan tak berharga, insiden memalukan di restoran, bagaimana Danu semakin menjauh, dan bagaimana ia kini merasa tidak berharga, terasing, kesepian, dan seolah telah kehilangan dirinya sendiri. Ia menumpahkan segala kesedihan, kekecewaan, dan rasa sakit yang menggerogoti jiwanya. Maya mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong sedikit pun, sesekali mengusap lembut punggung Indah. Setelah Indah selesai bercerita, setelah tangisnya mereda dan hanya menyisakan isakan-isakan kecil, Maya menatapnya dengan tatapan serius, namun penuh kasih sayang. Indah, kata Maya, suaranya tegas namun penuh kepedulian yang mendalam. Aku tidak suka ini. Aku tidak suka melihatmu hancur seperti ini. Kamu itu wanita hebat, Indah, cantik apa adanya, cerdas, punya bakat luar biasa, dan yang paling penting, kamu punya hati emas. Danu dan ibunya itu mereka sudah kelewat batas. Indah, itu bukan cinta sejati. Itu adalah bentuk penghinaan dan kekerasan verbal yang terbungkus rapi. Mereka tidak mencintai kamu, Indah, orang yang apa adanya. Mereka hanya mencintai gambaran ideal yang ada di kepala mereka tentang istri sukses yang bisa menunjang ambisi mereka. Indah hanya bisa terisak, dadanya masih sesak. Tapi aku mencintai Danu, Mei. Aku ingin pernikahan ini berhasil. Aku ingin dia kembali seperti dulu, mencintaiku tanpa syarat. Maya menggeleng pelan. Cinta itu seharusnya membuatmu tumbuh, Indah, membuatmu merasa lebih baik, lebih kuat, bukan malah menghancurkanmu sampai ke titik terendah seperti ini. Danu sudah berubah. Indah, dia bukan Danu yang dulu mencintaimu apa adanya. Dia membiarkan ibunya merendahkanmu, bahkan dia sendiri ikut merendahkanmu di depan orang banyak. Apakah itu yang pantas kamu dapatkan? Apakah kamu akan terus-menerus membiarkan dirimu disakiti, sampai kamu benar-benar tidak tersisa lagi? Peringatan Maya menampar Indah. Tidak hanya di pipi, tetapi juga di relung jiwanya. Ia tahu Maya benar, semua yang dikatakan sahabatnya adalah kebenaran pahit yang selama ini ia coba hindari. Namun, ia merasa terlalu takut untuk menghadapi kenyataan itu. Ia merasa terlalu lemah untuk mengambil keputusan besar, untuk meninggalkan semua yang ia miliki. Aku tahu ini berat sekali. Indah, aku tahu kamu lelah, lanjut Maya. Suaranya melembut, tapi kamu harus memilih. Kamu bisa terus terpuruk dalam kesedihan, terus-menerus mencoba menyenangkan mereka yang tak akan pernah puas, dan membiarkan mereka menghancurkanmu sampai tak ada lagi yang tersisa. Atau, kamu bisa bangkit. Kamu harus ingat siapa dirimu sebelum semua ini terjadi. Kamu adalah Indah yang kuat, Indah yang ceria, Indah yang mandiri. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan nilai dirimu, Indah.
Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kata-kata Maya bagai percikan api di kegelapan hati Indah yang beku. Peringatan itu bukan hanya tentang berat badannya, tetapi tentang harga dirinya, tentang jiwanya yang terancam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Indah mulai berpikir tentang dirinya sendiri, tentang apa yang ia inginkan, dan apa yang sebenarnya pantas ia dapatkan. Peringatan dari Maya menjadi titik balik kecil. Sebuah bisikan harapan yang samar namun nyata di tengah badai keputusasaan yang melanda hidupnya. Peringatan dari Maya, sahabatnya, meskipun terasa menusuk dan pahit, telah membuka mata Indah lebar-lebar. Ia mulai sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan yang sama. Ada percikan harapan, keinginan yang samar namun nyata untuk memperbaiki keadaan, untuk kembali mendapatkan Danu yang dulu ia kenal dan cintai. Indah memutuskan untuk mencoba lagi, sekuat tenaga, untuk memenuhi tuntutan Danu dan ibu mertuanya. Ia masih naif, masih percaya bahwa jika ia bisa menjadi istri ideal yang mereka inginkan, langsing, cantik, modis, semua akan kembali seperti semula, cinta Danu akan bersemi lagi. Ini bukan lagi sekadar diet atau olahraga rutin yang menyenangkan. Ini adalah perjuangan Indah melawan dirinya sendiri, melawan tubuhnya yang seolah membangkang, dan melawan standar kecantikan yang tak realistis yang terus-menerus dijejalkan padanya. Ia mencari berbagai macam solusi instan yang ia temukan di internet, tergiur oleh janji-janji muluk yang seringkali menyesatkan. Ia mencoba pil pelangsing yang menjanjikan penurunan berat badan cepat tanpa usaha, diet detox yang hanya memperbolehkan minum jus selama berhari-hari hingga tubuhnya lemas tak bertenaga, hingga mencoba berbagai jenis latihan ekstrim yang tidak sesuai dengan kondisi fisiknya yang belum terbiasa. Ia memaksakan diri untuk makan hanya sedikit nasi, menghindari camilan sama sekali, dan bahkan melewatkan makan malam sepenuhnya, meskipun perutnya seringkali keroncongan dan kepalanya pusing akibat kekurangan gizi. Setiap pagi, dengan jantung berdebar dan harapan yang menggebu-gebu, Indah akan menimbang badannya di timbangan digital yang kini menjadi musuh sekaligus harapannya. Namun, seringkali hasilnya mengecewakan. Berat badannya memang sedikit turun, namun tidak secepat dan sebanyak yang ia harapkan, apalagi setelah melihat foto-foto lama dirinya yang langsing. Dan parahnya, pola makan yang tidak teratur, ditambah stres yang terus-menerus, justru membuat metabolisme tubuhnya kacau balau. Ia merasa lemah sepanjang hari, mudah marah karena lapar dan frustrasi, seringkali sakit kepala hebat, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Danu, yang sesekali melihat usaha Indah, bukannya memberikan dukungan atau pujian yang membangun. Sebaliknya, ia tetap acuh tak acuh, bahkan cenderung meremehkan. Cuma segitu turunnya? Aku kira kamu sudah banyak turun, Indah. Padahal sudah susah-susah diet, katanya suatu kali saat melihat Indah menimbang badan. Nada suaranya datar dan menghakimi. Atau, kamu yakin dietmu itu berhasil? Kelihatannya sama saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Komentar-komentar pedas itu menghancurkan sisa-sisa motivasi Indah. Ia merasa usahanya sia-sia, tidak dihargai sama sekali, bahkan semakin direndahkan. Selain itu, Indah juga mencoba mengubah penampilannya secara total dari luar. Ia mulai membeli pakaian-pakaian branded yang mahal dan modis, mengikuti gaya yang seringkali disarankan oleh ibu mertuanya atau yang ia lihat di majalah-majalah. Meskipun itu sebenarnya bukan seleranya dan ia merasa tidak nyaman memakainya. Ia belajar berbagai teknik makeup yang rumit dari tutorial online, mencoba menutupi setiap kekurangan di wajahnya, garis-garis kelelahan, noda hitam, dan kulit yang kusam. Ia juga rutin pergi ke salon mahal untuk perawatan rambut dan kulit, menghabiskan banyak uang dari gajinya di butik, berharap investasi pada penampilannya ini akan mengembalikan cinta Danu dan kebanggaannya. Namun, semua pengorbanan dan usaha itu juga tidak membuahkan hasil. Danu tetap dingin, seolah dinding yang memisahkan mereka semakin tinggi. Ia tidak lagi menatap Indah dengan tatapan kagum seperti dulu. Ia hanya mengamati sekilas, lalu kembali fokus pada ponselnya, laporan pekerjaannya,
atau obrolan dengan teman-temannya. Bahkan, Bu Ratna pun masih menemukan celah untuk berkomentar. Bagus sih kamu sudah mulai merawat diri. Indah. Tapi, ini bajunya kurang cocok ya di kamu. Danu kan suka yang elegan dan berkelas. Ini kok sepertinya kurang mewah. Coba cari model lain. Indah menyadari, ia telah terjebak dalam lingkaran tanpa ujung, sebuah labirin yang tak berujung. Semakin keras ia berusaha, semakin besar kekecewaannya. Ia mencoba menjadi sosok yang bukan dirinya, hanya untuk menyenangkan orang lain yang tak akan pernah puas. Dan itu justru membuatnya semakin terasing dari dirinya sendiri, kehilangan identitasnya. Semua solusi yang ia cari, semua usaha yang ia lakukan, semua uang yang ia habiskan, terasa sia-sia belaka, seperti menuang air ke dalam keranjang bolong. Ia tidak hanya kehilangan berat badan dalam jumlah yang berarti, tetapi juga kehilangan dirinya, semangatnya, harapannya akan pernikahan ini, dan bahkan kesehatan mental serta fisiknya. Hatinya mulai lelah, sangat lelah. Ia menyadari bahwa masalahnya bukan lagi hanya tentang penampilan, tetapi tentang penerimaan Danu yang memang sudah tidak ada, telah terkikis habis oleh ambisi dan penilaian dangkal. Semua usaha keras Indah untuk memperbaiki diri terbukti sia-sia. Setiap tetes keringat, setiap porsi makanan yang ia tahan, setiap uang yang ia keluarkan untuk perawatan, semuanya tak berarti. Bukan hanya Danu dan ibu mertuanya yang tidak menghargai, tetapi ia sendiri yang akhirnya merasa hancur, terkuras habis, dan kosong. Ia mencapai titik di mana ia tak lagi memiliki energi sedikit pun untuk berusaha, untuk berjuang mempertahankan pernikahan yang kini terasa seperti beban mati. Hubungan mereka telah mencapai kebuntuan total. Tidak ada lagi pertengkaran hebat yang meledak-ledak, tidak ada lagi drama penuh emosi yang memicu air mata. Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan, sebuah penerimaan pahit bahwa pernikahan mereka telah lama mati. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mengakuinya atau mengambil langkah untuk mengakhiri penderitaan ini. Danu semakin jarang terlihat di rumah. Ia seolah menghilang, hanya meninggalkan jejak keberadaannya melalui pakaian kotor atau piring bekas makan. Ketika ia ada, ia bertindak seolah Indah hanyalah bayangan, keberadaan yang tak berarti, seolah ia hidup sendiri di rumah itu. Ia akan pulang sangat larut malam, dengan alasan pekerjaan yang menggunung atau agenda sosial yang tak bisa ditunda. Ia akan makan di luar, atau langsung masuk kamar dan tidur, tanpa peduli apakah Indah sudah makan, bagaimana harinya, atau apakah ia membutuhkan sesuatu. Indah mencoba berbicara, mencoba membuka hati Danu, mencoba menemukan Danu yang dulu ia kenal. Namun setiap upaya selalu berujung pada kekecewaan yang lebih dalam. Danu, kenapa kamu jadi seperti ini? Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku tidak mengerti apa salahku. Indah pernah mencoba suatu malam. Suaranya bergetar menahan tangis yang mendesak. Ia mendekati Danu yang sedang sibuk dengan laptopnya di ruang kerja. Danu hanya mengangkat bahu, matanya tetap terpaku pada layar ponselnya, seolah Indah hanyalah suara latar yang mengganggu. Bicarakan apa lagi, Indah? Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu tahu aku tidak suka penampilanmu yang sekarang. Aku sudah bilang berulang kali. Mama juga sudah sering mengingatkan. Tapi kamu tidak berubah. Sekarang apa lagi yang kamu mau dariku? Nada suaranya dingin. Seolah Indah hanyalah gangguan yang tidak berarti. Ada jeda panjang yang menyakitkan setelah itu. Hanya suara ketukan keyboard yang mengisi keheningan. Kata-kata itu menghantam Indah telak, bagai batu besar yang menghantam kepalanya. Ia menyadari, Danu telah menyerah pada mereka, pada pernikahan ini. Atau lebih tepatnya, Danu tidak pernah benar-benar berjuang sama sekali. Ia hanya menuntut, dan Indah sudah terlalu lelah untuk terus-menerus memberikan tanpa menerima apapun, bahkan sekadar pengertian atau perhatian. Ia sudah kehabisan air mata, kehabisan tenaga, dan kehabisan harapan. Rasa putus asa mulai menggerogoti Indah dari dalam, memakan jiwanya sedikit demi sedikit. Ia merasa terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, hidup dalam kehampaan yang tak berujung,
bagaikan boneka yang tak punya jiwa. Setiap hari terasa sama, bangun tidur dengan perasaan hampa dan sesak di dada, pergi kerja dengan lesu dan wajah kuyu, pulang ke rumah yang dingin dan sepi, dan tidur dengan air mata membasahi bantal yang sudah sering basah. Nafsu makannya hilang sama sekali, tidurnya tidak tenang karena pikiran-pikiran kalut terus menghantui, dan ia mulai sering sakit-sakitan, demam, migrain, dan perut melilit. Wajahnya semakin pucat pasi, lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat dan cekung, dan tatapannya kosong, tak bercahaya. Ia hanya berjalan, bernapas, namun tanpa tujuan. Ia mulai memikirkan jalan keluar yang lebih ekstrim. Namun, pikiran tentang perceraian terasa begitu menakutkan dan asing. Apa kata orang tua yang selalu mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga? Apa kata masyarakat yang selalu melihat perceraian sebagai aib? Ia selalu diajarkan bahwa pernikahan adalah sekali seumur hidup, sebuah ikatan suci yang tak boleh diputus. Selain itu, ia juga masih memiliki sisa-sisa cinta untuk Danu, atau lebih tepatnya, sisa-sisa kenangan akan Danu yang dulu, Danu yang penuh kasih sayang dan tawa. Kenangan itu menahannya, membuatnya ragu, membuatnya tak bisa melangkah. Pada titik ini, Indah merasa bahwa ia telah mencapai ambang batas dari kekuatan fisiknya dan mentalnya. Bukan lagi soal berat badan atau penampilan yang menjadi fokus utamanya. Ini adalah soal harga diri dan kewarasan dirinya sendiri. Ia merasa dirinya tergerus habis, nyaris tidak tersisa, seperti patung pasir yang diterjang ombak. Ia hidup dalam limbo, sebuah penantian pahit untuk sesuatu yang ia sendiri tidak tahu kapan akan berakhir. Ia hanya tahu, ia tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini, di bawah bayang-bayang penghinaan dan kesepian. Rasa putus asa itu telah mencapai puncaknya, dan Indah tahu, jika ia tidak segera melakukan sesuatu, ia akan benar-benar kehilangan dirinya selamanya, menjadi mayat hidup yang tak berguna. Rasa putus asa yang selama ini menggerogoti Indah akhirnya menemukan puncaknya. Ia tidak pernah menyangka, di tengah kehampaan hubungan mereka, akan ada badai yang lebih besar yang menunggunya. Badai itu datang pada suatu malam yang dingin dan tak terlupakan, yang akan mengukir luka terdalam di hati Indah. Danu pulang lebih awal dari biasanya. Namun, bukannya membawa kehangatan, ia membawa aura dingin yang mencekam. Wajahnya tegang, dan matanya menatap Indah dengan tatapan yang belum pernah Indah lihat sebelumnya. Penuh keputusan, namun juga tanpa belas kasihan. Indah yang sedang menyiapkan teh di dapur merasakan firasat buruk yang tajam. "Indah," panggil Danu, suaranya datar, tanpa emosi, namun menggetarkan dinding hati Indah. Indah berbalik, jantungnya berdegup kencang tak karuan. Ia bisa merasakan bahwa ini bukan percakapan biasa. "Ada apa, Danu? Kamu terlihat tegang." Danu menghela napas, menatap Indah dari ujung kaki hingga ujung rambut. Tatapan itu menusuk, membuat Indah merasa telanjang dan tak berdaya. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Indah." Indah menahan napas. "Maksudmu?" "Aku sudah memikirkannya matang-matang," lanjut Danu, suaranya tetap monoton, seperti sedang membaca naskah. Aku tidak bisa lagi bersamamu, Indah. Aku butuh pendamping yang bisa menunjang karierku, yang bisa kubanggakan. Dan kamu sudah tidak seperti itu lagi. Kamu tidak berusaha. Kamu sudah tidak cantik lagi bagiku." Kata-kata itu bagai belati yang menghunjam jantung Indah. Tepat sasaran. Seluruh tubuhnya lemas. Ia merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Danu, suaminya, pria yang ia cintai dan ia percayai sepenuh hati, baru saja mengucapkan talak. Bukan dengan marah atau emosi, melainkan dengan dingin dan tanpa penyesalan sedikit pun, seolah ia sedang membicarakan cuaca. Air mata yang sudah lama Indah tahan, kini tumpah ruah tanpa bisa dicegah. "Apa maksudmu, Danu? Kamu menceraikanku? Hanya karena aku gemuk? Karena aku tidak secantik dulu?"
Suaranya tercekat oleh isakan. Danu hanya mengangguk pelan. Ya, begitulah. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri lagi. Indah. Aku malu setiap kali harus mengajakmu ke acara kantor. Aku malu dengan teman-temanku. Aku butuh seseorang yang bisa membuatku bangga, bukan yang membuatku malu. Ia bahkan tidak repot-repot mendekati Indah. Tidak ada sentuhan menghibur, tidak ada tatapan iba. Indah terduduk di lantai dapur yang dingin. Tubuhnya bergetar hebat. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Ini bukan hanya tentang perceraian, tapi tentang penolakan total atas keberadaannya sebagai manusia, sebagai wanita. Ia merasa dihancurkan, diinjak-injak, dan dibuang seperti sampah. Semua pengorbanan, semua usaha, semua cinta yang ia berikan, kini terasa begitu tak berarti di mata Danu. Malam itu, Indah hanya bisa menangis hingga fajar, diiringi keheningan Danu yang tak bergerak dari sofa ruang tamu. Ia tak bisa lagi berpikir, tak bisa lagi merasakan apa-apa selain rasa sakit yang membakar. Pernikahan yang ia impikan telah berakhir, bukan karena pertengkaran besar, tetapi karena standar dangkal yang tak bisa ia penuhi. Danu telah mencampakkannya, dan kalimat, "Kamu sudah tidak cantik lagi," akan terus terngiang, menjadi racun yang mematikan di benaknya. Ini adalah momen terendah dalam hidup Indah. Titik nol yang akan mengubah segalanya. Rasa putus asa yang selama ini menggerogoti Indah akhirnya menemukan puncaknya yang paling brutal. Ia tidak pernah menyangka, di tengah kehampaan hubungan mereka yang sudah seperti mayat hidup, akan ada badai yang lebih besar, lebih kejam, yang menunggunya. Badai itu datang pada suatu malam yang dingin, hampa, dan tak terlupakan, yang akan mengukir luka terdalam, luka permanen di hati Indah. Luka yang ia tahu tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Danu pulang lebih awal dari biasanya. Pukul 8 malam, saat biasanya ia masih sibuk di kantor atau bersama teman-temannya. Namun, bukannya membawa kehangatan, kelegaan, atau bahkan sekadar kehadiran yang nyata, ia membawa aura dingin yang mencekam, seolah ia adalah perwujudan es yang berjalan. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, dan matanya menatap Indah dengan tatapan yang belum pernah Indah lihat sebelumnya. Penuh keputusan yang bulat, namun juga tanpa belas kasihan sedikit pun, tanpa sedikit pun keraguan atau penyesalan. Indah yang sedang menyiapkan teh hangat di dapur, dengan tangan yang bergetar karena firasat buruk yang tajam, merasakan hawa dingin itu merayapi punggungnya. "Indah," panggil Danu. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti suara robot yang kaku, namun menggetarkan dinding hati Indah hingga ke dasar. Itu adalah suara yang akan menghantuinya di malam-malam tanpa tidur. Indah berbalik perlahan, jantungnya berdegup kencang tak karuan, berdentum di telinganya. Darah seolah berhenti mengalir di nadinya. Ia bisa merasakan bahwa ini bukan percakapan biasa tentang tagihan listrik atau agenda Bu Ratna. Ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. "Ada apa, Danu? Kamu terlihat tegang sekali." Indah mencoba mengendurkan suasana, suaranya nyaris berbisik. Danu menghela napas panjang, sebuah desahan frustrasi yang Indah kenal betul. Ia kemudian menatap Indah dari ujung kaki hingga ujung rambut. Sebuah pandangan menghakimi yang kini telah menjadi hal biasa. Namun kali ini, tatapan itu menusuk, membuat Indah merasa telanjang, tak berdaya, dan begitu kecil. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Indah." Indah menahan napas, dadanya sesak. "Maksudmu?" "Aku sudah memikirkannya matang-matang," lanjut Danu, suaranya tetap monoton, seperti sedang membaca naskah drama yang sudah dihafal, tanpa emosi yang berarti. Aku tidak bisa lagi bersamamu, Indah. Aku butuh pendamping yang bisa menunjang karierku, yang bisa kubanggakan di depan kolega dan relasi penting. Seseorang yang bisa menjadi wajah dari kesuksesanku. Dan kamu sudah tidak seperti itu lagi. Kamu tidak berusaha. Kamu sudah tidak cantik lagi bagiku." Kata-kata itu bagai belati yang menghunjam jantung Indah. Tepat sasaran,
merobek-robek setiap serat kepercayaannya pada cinta dan pernikahan. Seluruh tubuhnya lemas, tak bertenaga. Rasanya seperti tanah di bawah kakinya runtuh, dan ia jatuh ke dalam jurang kegelapan yang tak berdasar. Danu, suaminya, pria yang ia cintai dan ia percayai sepenuh hati, pria yang bersumpah akan mencintainya dalam suka dan duka, baru saja mengucapkan talak. Bukan dengan marah atau emosi yang meledak-ledak, melainkan dengan dingin, acuh tak acuh, dan tanpa penyesalan sedikit pun. Seolah ia sedang membicarakan cuaca atau hal sepele lainnya. Indah merasa seperti barang bekas yang sudah tidak bernilai dan dibuang begitu saja. Air mata yang sudah lama Indah tahan. Di kedalaman jurang keputusasaan, di mana Indah merasa nyaris mati, tergeletak tak berdaya dalam kegelapan yang pekat, sebuah percikan kecil yang hampir tak terlihat mulai menyala. Itu bukan lagi api amarah yang membakar, melainkan bara keinginan untuk bertahan hidup, untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia lebih dari sekadar fisik yang dihina. Kata-kata Maya, sahabatnya, tentang harga diri yang tak ternilai, serta suara batinnya sendiri yang samar-samar berbisik dengan gigih, ini belum berakhir. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Mulai menemukan jalannya menembus kegelapan dan keputusasaan yang melumpuhkan. Indah sadar, ia tidak bisa terus-menerus membiarkan dirinya dihancurkan oleh perkataan kejam orang lain, apalagi oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya. Ia harus bangkit, bukan untuk membalas dendam dengan cara yang picik, melainkan untuk dirinya sendiri, untuk menemukan kembali Indah yang telah lama hilang, Indah yang utuh. Titik balik itu datang secara perlahan, namun pasti. Suatu pagi, setelah berhari-hari mengurung diri dalam kamar yang gelap, bersembunyi dari dunia dan dari dirinya sendiri, Indah memberanikan diri menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, bibirnya pecah-pecah, dan tubuhnya sangat kurus, tulang-tulangnya menonjol. Ia melihat bukan lagi dirinya yang dulu ia kenal, melainkan bayangan yang rapuh, menderita, dan penuh luka. Air mata kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata kesedihan total yang menghancurkan, melainkan campuran antara rasa sakit yang masih ada dan tekad yang baru bangkit. Ia memegang dadanya yang sakit, dan di sana, ia menemukan sedikit keberanian yang tersisa, seperti embun pagi yang menyejukkan setelah malam yang panjang. Aku tidak bisa terus seperti ini, bisiknya pada pantulannya sendiri. Suaranya parau namun penuh kekuatan yang baru ditemukan. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur karena perkataan mereka. Aku akan bangkit. Langkah pertama adalah menerima kenyataan pahit. Indah mengakui bahwa ia telah dibuang, dihina, dan bahwa pernikahannya telah hancur. Penerimaan itu, meskipun terasa getir di lidah, justru membebaskannya dari belenggu harapan semu. Ia berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi, berhenti mencoba menyenangkan Danu atau ibu mertuanya yang tak pernah puas. Prioritasnya kini adalah dirinya sendiri, kesehatannya, dan kebahagiaannya. Ini adalah revolusi pribadi. Ia memulai dengan hal-hal kecil, langkah-langkah bayi yang rapuh. Ia memaksakan diri untuk makan, sedikit demi sedikit, meskipun nafsu makannya belum sepenuhnya kembali. Awalnya sulit, setiap suapan terasa berat, namun dukungan tak henti dari orang tuanya, terutama sang ibu yang selalu memasakkan makanan bergizi dan menemani dengan sabar, perlahan memulihkan fisik Indah. Maya pun tak henti datang, membawakan buku-buku motivasi, memutarkan musik favorit Indah, dan sekadar menemani Indah dalam diam, terkadang hanya menggenggam tangannya. Maya tidak menuntut Indah untuk segera ceria atau bangkit. Ia hanya ada di sana, menjadi jangkar yang menahan Indah agar tidak hanyut lebih jauh dalam lautan kesedihan. Ia adalah cermin yang memantulkan kekuatan Indah yang sempat terlupakan. Setelah fisiknya sedikit pulih, setelah berat badannya mulai kembali normal, Indah memulai transformasi menyeluruh yang lebih besar. Ini bukan lagi tentang diet ekstrim yang menyiksa atau pil pelangsing yang berbahaya. Ini tentang pola hidup sehat yang berkelanjutan dan penerimaan tubuh yang positif. Ia mulai rutin berolahraga ringan, seperti berjalan kaki pagi di taman dekat rumah,
melakukan yoga sederhana di halaman belakang, atau menari mengikuti irama musik di kamarnya. Ia belajar tentang gizi seimbang, memilih makanan yang menyehatkan tubuhnya, bukan hanya yang membuat kenyang. Perlahan tapi pasti, berat badannya turun secara sehat dan terkontrol, dan tubuhnya terasa lebih bugar, lebih ringan, dan lebih energi. Kulitnya kembali merona, matanya berbinar dengan cahaya kehidupan yang baru, dan senyumnya mulai kembali, meski masih tipis, namun lebih tulus. Selain fisik, Indah juga fokus pada pengembangan diri dan penajaman potensi. Ia tahu ia membutuhkan lebih dari sekadar penampilan yang cantik. Ia memutuskan untuk memanfaatkan bakatnya di bidang fashion dan kecantikan, namun dengan arah yang berbeda. Ia mulai mengambil kelas kecantikan yang profesional dan komprehensif, mempelajari teknik rias wajah tingkat lanjut, perawatan kulit yang mendalam, tata rambut inovatif, hingga manajemen salon dan strategi pemasaran. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari seluk-beluk bisnis, membaca buku-buku tentang kewirausahaan, menonton tutorial dari ahli-ahli, dan berdiskusi dengan para senior di industri kecantikan. Ia ingin menguasai bidang ini bukan hanya sebagai hobi, melainkan sebagai fondasi masa depannya, sebagai jalan menuju kemandirian penuh. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang wanita yang cantik, tetapi juga wanita yang cerdas, berbakat, dan mampu menciptakan takdirnya sendiri. Dengan dukungan penuh dari orang tuanya yang selalu mendoakan, dan Maya yang kini menjadi manajer pribadinya yang penuh semangat, Indah mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tidak ingin kembali bekerja di butik lama. Ia ingin menciptakan sesuatu yang sepenuhnya miliknya sendiri, sesuatu yang bisa memberinya kekuatan, kemandirian finansial, dan rasa bangga. Ide untuk membuka salon kecantikan mewah mulai terbentuk di benaknya. Sebuah tempat di mana setiap wanita bisa merasa cantik, dihargai, dan percaya diri, terlepas dari bentuk tubuh atau standar dangkal orang lain. Ini adalah bentuk perlawanannya yang paling elegan, bukan dengan amarah atau balasan dendam, melainkan dengan pencapaian yang gemilang. Indah tidak ingin lagi menjadi korban yang menyedihkan. Ia ingin menjadi inspirasi, sebuah bukti bahwa dari abu kehancuran, seorang wanita bisa bangkit menjadi lebih kuat dan bercahaya. Api di dalam dirinya kini bukan lagi percikan yang rapuh, melainkan obor yang menyala terang, siap membakar semangat baru dalam hidupnya dan menerangi jalan ke depan. Dengan semangat yang membara dan tekad baja yang kini mengalir di setiap nadinya, Indah memulai babak baru dalam hidupnya, membangun imperium kecantikannya sendiri. Ini bukan hanya tentang mendirikan sebuah bisnis, melainkan adalah manifestasi dari kebangkitannya, sebuah pernyataan yang lantang bahwa ia jauh lebih dari sekadar tubuh atau penampilan fisik yang pernah dihakimi. Ini adalah monumen atas ketahanan dan kegigihan seorang wanita yang pernah hancur. Modal awal adalah tantangan terbesar yang harus ia hadapi. Gaji Indah dari butik lamanya tidaklah seberapa, dan ia tak punya banyak tabungan setelah menghabiskan sebagian besar untuk diet dan perawatan yang sia-sia di masa lalu. Namun, di saat tergelapnya, secercah cahaya muncul dari orang tuanya. Melihat perubahan drastis dan semangat baru yang membara dalam diri putri mereka, orang tua Indah memberikan dukungan finansial seadanya, menguras sebagian tabungan masa tua mereka, sebuah bukti cinta tak bersyarat. Tak hanya itu, Maya, dengan loyalitas dan kegigihan luar biasa yang patut diacungi jempol, memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya yang stabil dan bergabung dengan Indah dalam petualangan gila ini. Aku di sini bersamamu, Indah. Kita akan buktikan pada dunia bahwa kamu lebih dari sekadar apa yang mereka katakan. Kita akan tunjukkan siapa Indah yang sebenarnya. Seru Maya penuh semangat, tatapan matanya memancarkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Maya mengambil alih aspek administrasi, pemasaran, dan segala urusan back office yang rumit, sementara Indah fokus pada desain interior salon, konsep pelayanan, dan praktik kecantikan itu sendiri. Sebuah kombinasi yang sempurna. Mereka memulai dari yang sangat kecil. Bukan langsung sebuah salon mewah berlantai 3, melainkan sebuah ruangan sederhana berukuran 3x4 meter yang disewa di area perumahan yang cukup strategis, namun sepi.
Dengan sentuhan kreativitas dan mata indah yang terlatih sebagai penata busana, ruangan itu disulap menjadi tempat yang nyaman, bersih, dan menarik, dengan dekorasi minimalis yang menenangkan dan aromaterapi yang harum. Nama salon itu? Radian. Sebuah nama yang dipilih dengan hati-hati, melambangkan cahaya yang terpancar dari dalam diri, persis seperti transformasi batin yang dialami Indah dari kegelapan menuju cahaya. Nama itu adalah janji dan harapan. Awalnya, perjuangan sangat berat, nyaris membuat mereka menyerah. Hari-hari pertama seringkali hanya dilalui dengan 1 atau 2 pelanggan, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Indah dan Maya bekerja keras dari pagi hingga larut malam, tak peduli lelah atau keuntungan yang masih tipis. Indah sendiri yang menjadi beautician utama, penata rias, penata rambut, terapis pijat, dan bahkan penerima telepon. Ia memberikan pelayanan terbaik yang bisa ia tawarkan, dengan sentuhan pribadi yang tulus. Ia mendengarkan setiap keluhan pelanggan, memberikan saran dengan hati-hati, dan memastikan setiap orang yang datang merasa nyaman, didengarkan, dan tentunya, merasa cantik. Ia tidak hanya menawarkan jasa kecantikan, tetapi juga membangun hubungan emosional, memberikan motivasi positif, dan menjadi pendengar yang baik bagi para kliennya yang seringkali datang dengan kisah-kisah mereka sendiri. Kata-kata, "Kamu cantik apa adanya. Pancarkan cahayamu dari dalam," menjadi mantra yang ia sampaikan pada setiap kliennya, sebuah cerminan dari pelajaran pahit yang ia alami sendiri. Itu adalah filosofi bisnisnya. Promosi dilakukan dari mulut ke mulut, lewat media sosial sederhana dengan foto-foto hasil kerjanya, dan partisipasi aktif di acara-acara komunitas kecil seperti bazar atau pertemuan RT RW. Hasil kerja keras, ketulusan, dan sentuhan personal Indah mulai membuahkan hasil yang signifikan. Pelanggan mulai berdatangan, terkesan dengan hasil tangan Indah yang mahir dan energi positif yang ia pancarkan. Mereka tidak hanya datang untuk perawatan kecantikan semata, tetapi juga untuk mendapatkan sentuhan radiance yang lebih dari sekadar fisik, semangat, motivasi, dan rasa penerimaan diri. Mereka merasa diperhatikan, tidak hanya sebagai klien, tetapi sebagai individu. Dalam kurun waktu setahun, salon Radiance berkembang pesat secara mengejutkan. Dari satu ruangan kecil yang sederhana, mereka bisa menyewa lokasi yang lebih besar dan strategis di pusat kota, merekrut beberapa karyawan profesional yang memiliki visi yang sama, dan menambah peralatan yang lebih modern dan canggih. Indah tak lagi hanya fokus pada pelayanan langsung. Ia juga mendelegasikan tugas, mengajar karyawan-karyawannya dengan standar kualitas tinggi, dan yang terpenting, menanamkan filosofi bahwa kecantikan sejati datang dari rasa percaya diri, penerimaan diri, dan kebahagiaan batin. Indah yang dulu rapuh, pendiam, dan mudah menyerah kini adalah seorang pemimpin bisnis yang tangguh dan inspiratif. Ia belajar bagaimana mengelola keuangan perusahaan, merancang strategi bisnis yang efektif, menghadapi persaingan, dan mengatasi berbagai tantangan operasional. Ia tidak lagi terfokus pada berat badannya, meskipun ia tetap menjaga pola hidup sehat sebagai bagian dari rasa syukur atas tubuhnya yang telah ia pulihkan. Prioritas utamanya adalah mengembangkan bisnis, memberdayakan karyawan-karyawannya, dan membuat setiap wanita yang datang ke Radiance merasa berharga, dicintai, dan terinspirasi untuk menemukan cahayanya sendiri. Ia telah menciptakan sebuah komunitas di mana kecantikan dirayakan dari dalam. Tahun-tahun berikutnya, salon Radiance semakin melesat tinggi. Dari satu cabang yang dulu sederhana, kini ia memiliki beberapa cabang di kota-kota besar, menjangkau lebih banyak wanita. Nama Indah dikenal sebagai pemilik bisnis yang sukses, inovatif, dan sangat inspiratif. Ia sering diundang menjadi pembicara di seminar kewirausahaan, workshop kecantikan, dan acara pemberdayaan wanita, berbagi kisah bangkitnya. Majalah-majalah bisnis dan gaya hidup ternama menulis kisah inspiratifnya. Bagaimana ia bangkit dari keterpurukan, dari penghinaan, dan membangun imperium kecantikannya sendiri dari nol, dengan tangan dan tekadnya sendiri. Ia menjadi simbol bahwa kelemahan bisa diubah menjadi kekuatan terbesar.
Indah bukan lagi wanita yang sama dengan yang dulu. Ia telah melalui api penghinaan, pengkhianatan, dan kejatuhan yang paling dalam, dan keluar sebagai sosok yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, lebih percaya diri, dan lebih bersinar. Ia tidak lagi mencari validasi dari orang lain, apalagi dari Danu atau ibu mertuanya yang pernah meremehkannya. Validasi terbesarnya adalah dari dirinya sendiri, dari bisnis yang ia bangun dengan segenap jiwa dan tekadnya sendiri, dan dari senyum tulus para pelanggannya yang merasa diberdayakan oleh filosofinya. Ia telah menemukan radiance sejati dalam dirinya, dan ia membagikannya dengan murah hati kepada dunia, menginspirasi banyak jiwa. Tahun-tahun berlalu. Indah, yang kini berusia awal 30-an, telah menjadi wanita yang sepenuhnya berbeda. Ia tidak lagi kurus kering atau pucat pasi, melainkan bugar dan sehat, dengan aura percaya diri yang memancar dari dalam. Rambutnya tertata apik, riasan wajahnya sempurna namun alami, dan pakaiannya selalu elegan, mencerminkan kesuksesan dan selera profesionalnya. Salon Radiance miliknya telah memiliki beberapa cabang di kota-kota besar, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pengusaha kecantikan yang paling diperhitungkan. Sebuah undangan gala amal bergengsi tiba di meja Indah. Acara itu diselenggarakan oleh sebuah yayasan besar di Jakarta, dan Indah diundang sebagai salah satu donatur utama dan pengusaha sukses yang menginspirasi. Ia memutuskan untuk datang, ditemani oleh Maya yang selalu setia. Saat Indah melangkah masuk ke aula ballroom yang megah, di mana sorotan lampu kristal berkilauan memantul dari gaun-gaun indah dan jas-jas mahal, semua mata tertuju padanya. Ia berjalan dengan anggun, senyum tulus merekah di bibirnya. Ia menyapa beberapa kolega bisnis dan tokoh masyarakat yang ia kenal, bertukar obrolan ringan dengan santai. Di tengah keramaian, saat ia sedang menikmati hidangan pembuka, pandangannya tak sengaja berpapasan dengan seseorang yang sangat familiar. Seorang pria dalam balutan jas yang elegan, namun dengan kerutan samar di dahi dan sorot mata yang terlihat sedikit lebih lelah dari terakhir kali Indah melihatnya. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda yang sangat langsing, berambut panjang terurai, mengenakan gaun minim yang glamor. Jantung Indah sedikit berdesir. Itu dia, Danu. Dan di sampingnya, seorang wanita yang jelas adalah istri barunya. Mereka tampak serasi, namun ada sesuatu yang terasa hambar dari aura yang mereka pancarkan. Danu juga melihat Indah. Matanya membelalak, ekspresi terkejut yang jelas tergambar di wajahnya. Ia seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Indah yang ada di hadapannya bukanlah Indah yang dulu ia campakan. Wanita yang gemuk, pucat, dan penuh kesedihan. Ini adalah Indah yang bersinar, memancarkan aura kesuksesan dan kebahagiaan yang tak terbantahkan. Wanita di sampingnya, istri barunya, juga menatap Indah dengan rasa ingin tahu bercampur iri. Dengan anggun, Indah mengangguk tipis ke arah Danu dan istrinya, sebuah sapaan singkat tanpa emosi. Ia tidak berhenti, hanya melanjutkan obrolannya dengan seorang kenalan, seolah Danu hanyalah orang asing yang lewat. Ia tidak ingin memberikan kepuasan pada Danu, untuk melihatnya tergagap atau canggung. Namun, Danu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dengan sedikit ragu, ia mendekati Indah. Indah. Indah kan? Suaranya sedikit tercekat, tidak seyakin dulu. Indah berbalik, tersenyum sopan. Oh, Danu. Apa kabar? Sudah lama sekali ya. Nada suaranya ramah, namun profesional, tanpa kehangatan masa lalu. Danu terlihat gugup. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Kamu terlihat sangat berbeda. Matanya menyapu tubuh Indah, seolah baru menyadari penyesalan. Ini istriku, Tania. Indah tersenyum pada Tania. Salam kenal, Tania. Saya Indah. Ia berjabat tangan singkat. Tania tersenyum tipis. Saya sering mendengar tentang Salon Radiance. Ternyata Anda pemiliknya ya? Wah, hebat sekali. Ada nada kekaguman yang tulus,
bercampur sedikit rasa tidak nyaman. Danu menyela, tatapannya tak bisa lepas dari Indah. Kamu sukses sekali sekarang. Indah, aku sering melihat liputan tentangmu di majalah. Ada nada penyesalan yang tersirat, atau mungkin kekaguman yang terlambat. Indah hanya tersenyum. Alhamdulillah. Semua berkat kerja keras dan dukungan orang-orang di sekelilingku. Kamu sendiri bagaimana? Danu? Sehat. Percakapan canggung itu berlanjut sebentar, penuh basa-basi dan ketegangan yang tak terlihat. Indah melihat sekilas wajah Tania yang mulai terlihat tidak nyaman, dan Danu yang terus-menerus meliriknya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran rasa bersalah, penyesalan, dan mungkin sedikit keinginan untuk kembali. Namun, Indah tidak lagi merasakan apa-apa. Hatinya telah sembuh, luka lamanya telah menjadi bekas luka yang memberinya kekuatan. Ia menyadari, pria di depannya ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Ia telah menemukan validasi dirinya sendiri, jauh melampaui apa yang Danu pernah berikan. Dengan sopan, Indah mengundurkan diri, beralasan harus bertemu dengan kolega lain. Ia meninggalkan Danu dan Tania yang kini terlihat lebih canggung daripada sebelumnya, dan melanjutkan malamnya dengan penuh kebahagiaan. Reuni itu, meski tak terduga, justru mengukuhkan bahwa ia telah berhasil. Pertemuan tak terduga dengan Danu di gala amal meninggalkan kesan yang aneh bagi Indah. Bukan lagi rasa sakit yang menusuk, amarah yang membara, atau dendam yang menggerogoti. Yang tersisa hanyalah sebuah refleksi yang tenang dan mendalam. Sebuah pengakuan yang tulus bahwa ia telah melewati masa lalu yang kelam dan berhasil keluar sebagai pemenang sejati. Malam itu, saat ia kembali ke rumahnya yang kini terasa hangat dan nyaman, dan menatap langit-langit kamarnya yang dihiasi lampu temaram, ia menyadari seberapa jauh ia telah melangkah, seberapa banyak ia telah tumbuh. Ia teringat kembali pada Indah yang dulu, wanita yang diliputi ketakutan, tidak percaya diri, dan rela mengorbankan segalanya, bahkan dirinya sendiri, demi validasi dan penerimaan orang lain. Ia teringat bagaimana Danu dan ibunya, dengan perkataan dan tindakan mereka, telah mengikis harga dirinya. Bagaimana mereka membuatnya merasa tidak berharga, tidak diinginkan, dan tidak cukup. Kini, semua memori pahit itu terasa begitu jauh. Seperti cerita dari kehidupan orang lain yang ia baca dalam sebuah buku, bukan lagi miliknya. Ia tidak lagi marah pada mereka. Sebaliknya, ada semacam rasa terima kasih yang aneh dan tak terduga yang muncul di hatinya. Karena merekalah, ia terpaksa jatuh ke titik terendah, merasakan penderitaan yang luar biasa. Dan dari sana, dari kegelapan itu, ia menemukan kekuatan yang tak ia duga untuk bangkit, untuk menemukan kembali esensi dirinya yang sejati. Indah menyadari bahwa kecantikan sejati tidak datang dari ukuran lingkar pinggang yang ideal, berat badan yang mengikuti standar masyarakat, atau merek pakaian mewah yang ia kenakan. Kecantikan sejati memancar dari dalam, dari jiwa yang damai, dari hati yang lapang yang telah memaafkan, dan dari pikiran yang positif dan penuh syukur. Ia belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh pandangan, komentar, atau penilaian dangkal orang lain, melainkan oleh bagaimana ia melihat dan menghargai dirinya sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Ia menemukan kedamaian yang sesungguhnya dalam penerimaan diri, dalam mencintai setiap lekuk tubuhnya yang telah melewati badai, dan dalam merayakan setiap pencapaian kecil maupun besar yang ia raih dengan jerih payahnya sendiri. Salon Radiance bukan hanya sekadar sebuah bisnis yang sukses. Itu adalah monumen keberaniannya, sebuah bukti nyata dari transformasi luar biasa yang ia alami. Melalui Radiance, Indah tidak hanya membangun kemandirian finansial yang kokoh, tetapi juga menemukan tujuan hidupnya yang lebih besar, memberdayakan wanita lain. Ia ingin setiap wanita yang datang ke salonnya tidak hanya keluar dengan penampilan yang lebih baik dan glowing, tetapi juga dengan rasa percaya diri yang meningkat, dengan pemahaman yang mendalam bahwa mereka cantik apa adanya, unik, dan berharga. Ia sering berbagi kisahnya secara implisit, melalui kata-kata penyemangat dan filosofi hidup, menanamkan pesan bahwa luka bisa menjadi kekuatan terbesar,
dan bahwa setiap akhir yang menyakitkan adalah awal yang baru, penuh potensi dan harapan. Hidup Indah kini penuh dengan makna dan kebahagiaan yang otentik. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya dan mendukungnya. Orang tuanya yang selalu memberikan fondasi kasih sayang tak bersyarat, Maya yang setia mendampingi setiap langkahnya dan menjadi partner bisnis terbaik, serta tim karyawan yang solid, loyal, dan berdedikasi. Ia menikmati setiap momen dalam hidupnya, baik kesibukan mengelola berbagai cabang bisnisnya yang terus berkembang, maupun waktu santai berkualitas dengan orang-orang terkasihnya. Ia tidak lagi mencari cinta romantis dengan terburu-buru, meskipun ia sepenuhnya terbuka untuk itu di masa depan. Baginya, cinta terbesar yang ia temukan adalah cinta pada dirinya sendiri, sebuah cinta yang ia bangun dari puing-puing, dan cinta yang ia berikan melalui karyanya, melalui inspirasi yang ia taburkan kepada banyak wanita lain. Pertemuan tak terduga dengan Danu tidak memicu kembali luka lama atau dendam yang mengendap. Sebaliknya, itu hanya menegaskan bahwa ia telah sepenuhnya melangkah maju, melepaskan masa lalu, dan menjadi pribadi yang lebih utuh. Ia melihat Danu, bukan dengan kebencian, melainkan dengan sedikit rasa iba dan pengertian. Danu, yang tampak lelah dan sedikit cundung, mungkin juga sedang bergumul dengan kebahagiaannya sendiri yang semu, yang dibangun di atas standar dangkal masyarakat dan ambisi pribadi. Indah telah menemukan kebahagiaan yang jauh lebih dalam, lebih otentik, dan tak tergoyahkan oleh penilaian orang lain. Dengan senyum tipis yang penuh makna dan mata yang berbinar, Indah menutup mata. Ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Ia telah membuktikan bahwa dari abu kehancuran, seorang wanita bisa bangkit, bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan membangun kembali hidupnya dengan fondasi yang jauh lebih kokoh. Cinta diri, penerimaan, dan tujuan hidup yang mulia. Ini adalah akhir dari kisah perjuangan Indah yang penuh air mata, namun juga awal dari perjalanan panjangnya sebagai wanita yang inspiratif, berdaya, dan menyebarkan radiance kepada dunia. Kehidupan Indah telah mencapai keseimbangan yang indah, sebuah harmoni yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bisnisnya, Radiance, terus berkembang pesat, merambah kota-kota besar di seluruh Indonesia, dan ia menemukan kepuasan mendalam dalam setiap senyum wanita yang ia berdayakan. Hatinya telah sembuh sepenuhnya, bukan sekadar pulih, melainkan dipenuhi oleh cinta diri yang kokoh dan kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Ia tidak lagi mencari validasi dari orang lain, karena ia telah menemukannya dalam dirinya sendiri dan dalam tujuan hidupnya. Namun takdir, dengan caranya sendiri yang seringkali misterius, kembali memainkan perannya, membawa kejutan yang tak terduga. Suatu hari, Indah diundang sebagai pembicara utama di sebuah konferensi kewirausahaan wanita bergengsi yang diselenggarakan di Bali, Pulau Dewata yang selalu memancarkan pesona. Aula konferensi penuh sesak oleh para pengusaha wanita muda yang haus inspirasi. Setelah presentasinya yang sangat inspiratif dan disambut tepuk tangan meriah serta standing ovation, ia dihampiri oleh seorang pria yang memiliki aura tenang namun karismatik, senyumnya ramah dan matanya memancarkan kecerdasan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arif Hidayat, seorang pengusaha sukses di bidang teknologi yang juga menjadi salah satu pembicara di konferensi tersebut, terkenal dengan inovasinya yang berkelanjutan. "Presentasi Anda sangat menginspirasi, Ibu Indah," kata Arif, suaranya lembut namun penuh ketulusan. "Kisah Anda tentang bangkit dari keterpurukan, tentang bagaimana Anda mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, benar-benar menyentuh hati saya. Anda adalah bukti nyata bahwa keterbatasan hanya ada di pikiran." Indah tersenyum tulus, merasa dihargai secara profesional. "Terima kasih banyak, Pak Arif. Anda juga. Presentasi Anda tadi tentang inovasi teknologi juga sangat membuka wawasan saya." Dari obrolan singkat yang kemudian berlanjut menjadi diskusi panjang di sela-sela konferensi, Indah merasa ada koneksi yang berbeda, sebuah frekuensi yang sama yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arif tidak memandang Indah dengan tatapan menghakimi atas masa lalu, atau mengagumi penampilannya secara dangkal. Ia melihat Indah sebagai pribadi yang utuh, cerdas, berintegritas, visioner, dan penuh semangat juang.
Ia tertarik pada gagasan-gagasan Indah tentang bisnis dan pemberdayaan wanita, bukan pada status sosialnya yang kini tinggi atau kekayaannya. Ia menghargai pemikirannya, bukan hanya kesuksesannya. Pertemuan itu berlanjut dengan makan malam bersama beberapa rekan bisnis lainnya, dan kemudian berkembang menjadi percakapan panjang lewat telepon dan pesan yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa minggu berikutnya. Indah mengetahui bahwa Arif adalah seorang duda yang juga pernah merasakan pahitnya kegagalan dalam pernikahan. Namun ia telah bangkit dan menemukan tujuan hidupnya melalui inovasi teknologi yang ia kembangkan. Mereka berdua menemukan banyak kesamaan dalam nilai-nilai hidup, etos kerja yang keras, dan pandangan tentang arti kebahagiaan sejati. Arif menghargai kemandirian Indah, mendukung ambisinya untuk terus mengembangkan Radiance, dan yang terpenting, ia menerima Indah apa adanya, dengan segala pengalaman masa lalu, bekas luka emosional yang telah membentuknya, dan tubuhnya yang kini sehat dan bugar tanpa perlu menjadi kurus sempurna. Ia adalah pria yang mampu melihat jauh melampaui permukaan. Indah menemukan bahwa bersama Arif, ia bisa menjadi dirinya sendiri seutuhnya, tanpa beban. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Tidak perlu menjaga penampilan sempurna setiap saat, dan tidak perlu khawatir dihakimi. Arif mencintai tawarnya Indah yang kembali hidup, kebijaksanaannya dalam menghadapi masalah, dan bahkan kerapuhan yang Indah tunjukkan di hadapannya saat ia berbagi masa lalu. Ia adalah pendengar yang baik, pemberi nasihat yang bijaksana tanpa menghakimi, dan seorang pria yang memahami bahwa cinta sejati dibangun di atas pondasi rasa hormat, kepercayaan, dan penerimaan tanpa syarat. Hubungan mereka tumbuh secara organik, perlahan namun pasti, berakar kuat pada persahabatan dan pengertian. Setelah beberapa waktu, hubungan mereka semakin serius, bersemi dengan Indah. Arif melamar Indah dalam sebuah suasana yang sederhana namun penuh makna, di tepi pantai saat matahari terbenam, jauh dari gemerlap kemewahan atau sorotan publik. Ia berlutut, memegang tangan Indah erat-erat, dan mengatakan bahwa Indah adalah wanita terkuat, paling menginspirasi, dan paling tulus yang pernah ia temui. Ia ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk mencintai, mendukung, dan tumbuh bersama Indah, membangun kebahagiaan yang sejati. Indah menerima lamaran itu dengan hati yang meluap-luap sukacita dan kedamaian. Ini adalah cinta yang sangat berbeda dari yang ia kenal sebelumnya. Bukan cinta yang menuntut, yang menghakimi, atau yang didasari pada penampilan fisik. Melainkan cinta yang melengkapi, yang menguatkan, dan yang membebaskannya. Ia tidak lagi mencari kesempurnaan fisik untuk menyenangkan pasangannya, karena Arif telah menunjukkan dengan tulus bahwa ia mencintai jiwa Indah, esensi Indah, bukan hanya penampilannya. Pernikahan Indah dan Arif diadakan secara sederhana namun penuh kehangatan, keintiman, dan kebahagiaan yang tulus, hanya dihadiri keluarga dekat dan sahabat-sahabat terkasih. Tidak ada kemewahan berlebihan, namun setiap detail dipenuhi cinta. Maya, tentu saja, menjadi pendamping pengantin wanita, air matanya tak henti menetes haru melihat kebahagiaan sahabatnya. Indah berdiri di samping Arif, mengenakan gaun pengantin sederhana namun elegan, memancarkan aura kebahagiaan dan kedamaian yang tak terlukiskan. Ia telah menemukan kebahagiaan yang lengkap, tidak hanya dalam karir yang sukses dan penerimaan diri yang utuh, tetapi juga dalam cinta sejati yang memberinya rasa aman, dihargai seutuhnya, dan dicintai tanpa syarat. Kisah Indah sebagai seorang istri yang terpuruk berakhir di sini. Namun perjalanannya sebagai wanita yang tangguh, inspiratif, dan penuh cinta terus berlanjut. Ia telah membuktikan bahwa meskipun badai hidup bisa menghancurkan segalanya hingga menjadi abu, kekuatan sejati untuk bangkit selalu ada di dalam diri setiap manusia. Dan bahwa kebahagiaan sejati akan datang kepada mereka yang berani mencintai diri sendiri, tidak menyerah pada takdir, dan tetap berpegang pada nilai-nilai yang luhur. Indah telah menemukan radiance sejati dalam hidupnya, dan ia akan terus memancarkannya kepada dunia.